supaya konstruksi proses pembuktian itu benar-benar ilmiah. Gitu. Yang pertama adalah harus disebutkan perbuatan pidana plus melawan hukum. Itu ada lapangan objektif, lapangan lahir, lapangan objektif. Dan pembuktian lapangan lahir itu berbeda, dipisahkan dengan pembuktian lapangan batin yang dikenal dengan kesalahan, pertanggungjawaban pidana dan kesalahan. Jadi dua hal yang berbeda. Kalau tadi pertanyaan penasihat hukum adalah apakah bagaimana dengan kesalahan? Kesalahan itu nanti. Sekarang ada nggak perbuatan pidana? Ya, ada nggak perbuatan pidana? Jadi ini konteksnya kausalitas. Jadi jangan dihubungkan ke sana dulu. Maka sering sekali ahli sampaikan sesuai dengan keahlian ahli adalah buktikan dulu unsur-unsurnya. Kalau sudah terbukti, baru mengeranah berikutnya adalah siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban dalam konteks ini. Ya. Jadi kalau pertanggungjawaban nanti arahnya siapa yang berbuat dia bertanggung jawab dan baru kemudian ditelusur kesalahannya dalam bentuk apa. Gitu. Jadi setelah saya mohon supaya jadi ada perbuatan, ada pertanggungjawaban pidana, baru kemudian ditentukan tentang kesalahannya, begitu maksudnya. Baik. Iya. Jadi perbuatan pidana plus melawan hukum, baru kemudian pertanggungjawaban pidana plus kesalahan. Baik. Bisa saudara lanjutkan mungkin intinya presentasinya? Ya, kami lanjutkan ya tadi. Mungkin saya lanjutin dari bagian ini dulu ya. Sebab akibat sudah dan musabab itu bisa tunggal, bisa jamak. Yang kita tuntut adalah musabab tunggal. Kalau itu dalam konteks pertanggungjawaban ini, seandainya musabab jamak harus masing-masing bagian nanti bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Yang berikutnya adalah bagaimana supaya menjamin kausalitas tadi dalam kerangka dalam kaitannya dengan bahwa sesuatu penyebab menjadi kausalitas, maka di sini harus ilmu objektif yang ahli sampaikan tadi. Maka untuk sampai kepada ilmu objektif, ini peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 sudah mengatur bagaimana teknik atau tata cara atau prosedur agar supaya memperoleh jaminan objektivitas dalam menentukan kausalitas tadi. Ya, itulah maka diatur di situ. Jadi peraturan mungkin singkatnya isi dari peraturan itu untuk menjamin originalitasnya. Saya ambil contoh misalnya, kalau di dalam ketentuan itu ya, maka kalau misalnya ada orang yang meninggal karena beracun, diduga racun gitu ya, karena racun, maka ada aturan yang dibuat di situ. Periksa 6 organ tubuh, 2 cairan gitu. Itu aturan perkapnya begitu. Periksa dia adalah 6 organ tubuh, yang kedua adalah periksa dia 2 cairan. Jadi 8 item yang harus dibahas dalam konteks ini atau diperiksa dalam konteks ini. Mungkin pertanyaannya adalah bagaimana kalau kurang daripada itu? Jadi ini standar minimum di dalam perkap itu 6 organ tubuh yang sudah ditulis ada di situ, di dalam makalah juga saya tulis, dan 2 cairan itu juga sudah saya tulis. Nah selebihnya itu nanti ahli, ini karena konteksnya adalah pembuktian secara hukum, maka hukum yang harus, norma hukumnya harus jelas. Dasar untuk membuktikan aturan hukumnya harus jelas. Kalau KUHP itu pembuktiannya kan general ya, jadi alat buktinya ada 184, terus kemudian lanjutannya, tapi selebihnya nanti adalah teknis peraturannya yang diatur di dalam peraturan Kapolri. Atas dasar itulah maka menentukan kausalitas sebab matinya orang yang diduga minum racun harus berdasarkan 8 hasil lab atau pemeriksaan dari 6 organ tubuh dan 2 cairan. Ya. Baik, sebelum ke sana saya mau bicara filosofinya dulu ya. Pasal 28D Undang-Undang Dasar 45 mengatakan negara wajib melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Itu undang-undang dasar. Artinya tidak boleh yang ada yang doubt, tidak boleh ada yang ragu. Tapi negara mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan kepastian bagi setiap warga negaranya. Nah, dalam rangka untuk melaksanakan itu, maka negara bertanggung jawab agar due process of law itu harus terjamin. Artinya semua proses dalam beracara itu harus pasti dan dijamin. Ya kan? Nah, kenapa harus dijamin dengan due process of law-nya ini? Tentunya ini adalah
agar bisa ditegakkan rule of law. Karena tidak mungkin rule of law bisa tegak kalau due process of law tidak bisa tegak. Pertanyaan saya, dengan adanya peraturan Kapolri ini yang mengatur definitely tentang proses-proses beracara bagi seorang polisi, di sana diatur bagaimana mengambil barang bukti, di sana diatur bagaimana dia umpamanya harus membuat berita acara tentang barang bukti, di sana juga diatur bagaimana dia harus membungkus, menyegel barang bukti, dan sebagainya, dan sebagainya. Pertanyaan saya ini adalah, apakah peraturan Kapolri ini dibuat dalam rangka mewujudkan tadi itu, yaitu mewujudkan pasal 28 Undang-Undang Dasar agar pasti warga negaranya jangan tersesat, jangan dilanggar hak-haknya, dan seterusnya. Bagaimana pendapat ahli tentang ini? Ya, seperti yang tadi ahli prinsip-prinsip hukum yang sudah ahli sampaikan, maka prinsipnya kan tadi ahli sudah sampaikan dalam konteks siapa yang berbuat, nah dia bertanggung jawab. Dan kemudian kalau menentukan pertanggungjawaban dan harus bersifatnya pasti, itu ya, bahwa itu harus pasti. Jangan ada keraguan-keraguan, jangan ada keraguan-keraguan. Sebab pun tidak boleh ada keraguan-keraguan. Karena asasnya tidak boleh ada keraguan-keraguan dalam memutus. Memutus harus pasti, maka pastinya itu kemudian ditarik menjadi keyakinan. Gitu ya. Kalau ini boleh karena hakim bukan ahli ilmu objektif, gitu ya. Karena hakim ahli hukum pidana atau ahli hukum yang dia mengkonstruksinya bisa dengan keyakinan. Tapi kalau untuk ilmu objektif tidak harus dengan keyakinan karena prinsipnya seperti itu. Sehingga peraturan Kapolri menurut ahli adalah itu dalam rangka untuk memastikan, ya, memastikan bahwa standar pembuktian itu yaitu, gitu ya. Seperti diatur di dalam peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009. Ya. Yes. Ini saya lanjutkan, ini dibuat dalam rangka untuk menjamin apa yang pertama adalah kepastian hukum, itu benar. Yang kedua adalah sesungguhnya kalau terhadap bukti itu originalitas bukti, ya. Bukti harus original dalam konteks ini. Nah, itu satu. Jadi kalau sudah original, bolehlah itu harus menarik nanti siapa yang bertanggung jawab. Kalau bukti tidak original, siapa yang merusak? Dia harus bertanggung jawab. Jadi ada korelasinya dalam konteks kepastian hukum dalam hubungan dengan ini. Nah, menjadi masalah mestinya semua standar dalam konteks ini adalah standar minimum yang wajib dipenuhi pada tingkat manapun proses penyidikan itu. Ya, harus seperti itu. Karena apa? Karena prinsipnya bahwa kalau kita mengikuti perkembangan hukum yang terjadi sekarang, kalau tidak standar bagaimana? Gitu ya. Mungkin Ali lanjutkan. Kalau tidak standar bagaimana proses yang diatur oleh peraturan Kapolri itu bagaimana? Jadi pertanyaan hukumnya akan muncul di situ. Kalau prosesnya tidak standar, berarti proses hasilnya juga tidak standar. Yang kalau itu tidak standar dan tidak bisa memastikan dia adalah, sebut saja kalau original, tidak mungkin dia original. Kalau itu mencari sebab, tidak mungkin dia sebagai sebab tunggal. Jadi akibatnya proses berikutnya itu menjadi tidak pasti. Nah, kalau tidak pasti, ini tidak boleh di dalam konteks penegakan hukum yang tidak pasti. Ya. Jadi singkatnya begitu. Ya, saya sebagai ilustrasi saya gambarkan ya, saya 20 tahun yang lalu punya perkara di Lampung, yaitu pencemaran lingkungan, itu sungai. Sehingga ikan-ikan belida yang kita buat untuk MPMP katanya jadi hilang waktu itu, gara-gara ini. Persoalan hukumnya pada waktu itu terjadi adalah, yang satu pejabat mengambil sampel dari sungai itu dengan cara yang sudah prosedur yang ditetapkan, kemudian ada aturannya di es, disimpan di cool dan sebagainya. Tapi yang satu lagi rupanya mengambilnya dengan cara yang berbeda dan mengirimkannya ke laboratorium juga dengan waktu yang terlalu lama sehingga juga bisa ada perbedaan-perbedaan. Sehingga waktu itu diperhadapkan pada pengadilan dua hasil yang berbeda, padahal diambil dari air yang sama, sumber yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Ternyata hasilnya juga berbeda. Nah, kalau terjadi seperti itu, bagaimana pendapat ahli semuanya? Kalau ada dua perbuatan seperti itu diambil sumber yang sama, tapi yang satu mengikuti prosedur, yang satu tidak mengikuti prosedur, yang mana yang harus ditegakkan oleh pengadilan? Jadi prinsipnya yang mengikuti prosedur, karena prosedur itulah menentukan apa yang disebut sebagai kualitas alat bukti. Yang kedua nanti juga menentukan bobot pembuktian. Jadi efeknya kepada bobot pembuktian.
bisa juga unprocessed